Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar kita hari ini, alangkah baiknya kita dahului dengan doa. Dan mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menulis teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi, proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, di sini Mem akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, baik itu peristiwa alam, sosial maupun budaya. Nah, di sini langkah-langkah kita menulis teks eksplanasi adalah ada 4 langkah untuk menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Jadi dalam arti di sini kita dalam menyusun suatu topik kita harus tentukan dahulu yaitu topik. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Nah, topik-topik tersebut dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Nah, sini pengertian di sini adalah dalam kita menyusun suatu teks eksplanasi itu yang kedua itu kita harus tentukan dahulu kerangka teks, ya. Yang ketiga, mengumpulkan bahan yang berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Misalnya melalui observasi lapangan atau dengan studi literatur. Dalam arti di sini, dalam kita menyusun teks eksplanasi, kita harus mengumpulkan bahan yang berupa fakta, ya, atau kejadian. Yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya, yaitu identifikasi fenomena atau kejadian, proses kejadian dan ulasan, serta memperhatikan juga kaedah-kaedah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Dalam arti di sini kita harus mengembangkan kerangka yang telah disusun, yaitu melalui identifikasi fenomena atau kejadian atau ulasan seperti memperhatikan kaedah-kaedah kebahasaan yang berlaku pada teks eksplanasi. Nah, di sini kita melihat ada menggunakan konjugasi kausalitas
Antara lain, ada kata-kata di situ yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. B. Menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu, yaitu seperti kata-kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. C. Menggunakan kata-kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. D. Menggunakan kata teknis atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh ya, kalimat atau kata terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, atau Kuta, kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya yaitu krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak banyak dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Nah, kata-kata yang digarisbawahi itu adalah contoh kata-kata teknis yang menggunakan istilah sesuai dengan topik yang dibahas. Contoh teks eksplanasi bencana alam, itu judul gempa bumi. Di sini adalah identifikasi fenomena. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada di sekitar gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi oleh lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa, maka getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Gempa bumi tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi penting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini hanya hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat berlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa bumi vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak
Gunung Merapi. Itulah pembahasan materi tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, tugas untuk kalian dapat kerjakan yaitu buatlah sebuah teks eksplanasi tentang sebuah fenomena atau kejadian dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Mem sampaikan boleh dipahami dengan baik. Bahkan tugas yang telah diberikan boleh dikerjakan juga sebagai respon pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa, dan marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat.